dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang teori tingkah laku konsumen dalam pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya adalah anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Yustira Dwi Julianti dengan NIM 203100031, yang kedua ada Firda Kurniasari dengan NIM 203100167, dan yang ketiga ada saya sendiri Amelia Firvina Reza Stioningrum dengan NIM 203100181, dan yang terakhir ada Eki Islamida Pridilagion dengan NIM 203100185. Berikut rumusan masalah yang akan kami bahas dalam video presentasi ini, yaitu 1. Apa itu perilaku konsumen? Yang kedua, bagaimana definisi perilaku konsumen menurut para ahli? Dan yang ketiga, ada apa saja teori perilaku konsumen? Dan keempat, apa pentingnya perilaku konsumen untuk manajer bisnis? Yang kelima, bagaimana cara pengambilan keputusan manajerial? Dan yang keenam, bagaimana peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial. Perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi di mana kita bisa mengetahui dan mempelajari perilaku seseorang terhadap brand atau perusahaan yang dibuat. Perilaku konsumen juga dapat diartikan sebagai semua kegiatan-kegiatan serta psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Indikatornya yaitu sosial, budaya, pribadi, dan psikologi. Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah sebuah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengkonsumsi, atau memakai produk atau layanan tertentu. Definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama ada Schiffman dan Kaunuk tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah sebuah studi tentang bagaimana seseorang membuat keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang dikonsumsi. Yang kedua ada Kotler dan Keller tahun 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari individu, kelompok, ataupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang ketiga ada John Simone dan Michael Minor menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Teori perilaku konsumen. Terdapat dua teori yang membahas perilaku konsumen, yakni teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro. Dalam teori ekonomi mikro terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Dan yang kedua, teori psikologis. Sementara dalam teori psikologis, perilaku konsumen terlihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan dan sekitarnya di dalam dirinya. Teori ini membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental yang dimiliki oleh masing-masing konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya perilaku konsumen untuk manajer bisnis. Perilaku konsumen tidak hanya penting untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga sangat penting untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Memahami perilaku konsumen sangatlah penting bagi bisnis, karena untuk menemukan kesuksesan terhadap suatu produk saat ini, serta peluncuran produk baru. Tujuan utama di balik pemasaran produk adalah untuk memenuhi permintaan dan keinginan konsumen. Studi perilaku konsumen tentunya dapat membantu untuk mencapai tujuan ini, karena konsumen merupakan orang yang paling penting bagi sales, staf penjualan, bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan hal yang konsumen sukai, sehingga mereka dapat menyediakan barang dan jasa yang sesuai.
Studi tentang perilaku konsumen dapat membantu manajemen operasi seperti manajer bisnis, staf penjualan, dan pemasaran dengan cara berikut. 1. Guna merancang produk atau layanan terbaik yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. 2. Untuk memutuskan di mana layanan atau produk akan tersedia untuk akses mudah konsumen. 3. Menentukan harga di mana konsumen akan siap membeli produk atau layanan tersebut. 4. Untuk mengetahui metode promosi terbaik yang akan terbukti efektif untuk menarik pelanggan untuk membeli produk. 5. Memahami mengapa, kapan, bagaimana, apa, dan faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Selanjutnya, cara pengambilan keputusan manajerial. 1. Menentukan masalah. 2. Menentukan batasan masalah. 3. Mengembangkan alternatif jawaban. Yang keempat, menganalisa setiap alternatif. Yang kelima, memilih alternatif. Dan yang keenam adalah melaksanakan keputusan. Slide ke-11 kali ini membahas tentang peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial. Peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial yakni yang pertama ada membantu para manajer untuk menganalisis bagaimana kekuatan ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dari pantauan manajerial. Yang kedua, ekonomi manajerial menyarankan peraturan serta solusi untuk memperbaiki keputusan manajerial agar dapat mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Dan yang ketiga adalah memberikan aturan penetapan harga dan kekuatan yang menginginkan perusahaan mencapai tujuan. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah konsumen atau perilaku pembeli ialah sebuah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengkonsumsi, atau memakai produk atau layanan tertentu. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Terdapat dua teori yang membahas perilaku konsumen, yaitu teori ekonomi mikro serta teori psikologis. Dalam teori ekonomi mikro terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Keputusan manajerial dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu keputusan strategis, keputusan taktis, serta keputusan operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berikan komentar kalian di kolom bawah. Wassalamualaikum.